Bekasi adalah salah satu kota yang terletak di sebelah timur Jakarta. Bekasi telah mengalami perkembangan pesat sebagai pusat industri dalam beberapa dekade terakhir. Bekasi juga menjadi kota yang penting bagi industri di Indonesia. Dulu Bekasi dikenal sebagai kota yang didominasi oleh pertanian. Namun kini telah mengalami transformasi yang luar biasa hingga menjadi kota industri yang sangat penting di Indonesia. Transformasi ini sebagian besar berkat lokasi yang sangat strategis di sebelah timur Jakarta, akses yang baik, dan dukungan infrastruktur yang semakin berkembang. Sejak tahun 1990-an, Bekasi telah menjadi tuan rumah bagi berbagai jenis industri, termasuk manufaktur, elektronik, otomotif, dan tekstil. Berbagai perusahaan besar, baik domestik maupun internasional, telah membuka pabrik dan fasilitas produksi di kota ini. Pertumbuhan industri ini telah menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan bagi penduduk setempat dan juga berkontribusi pada pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Bekasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional Indonesia. Kota ini menjadi salah satu sumber pendapatan pajak terbesar bagi pemerintah daerah dan juga memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. Kawasan industri itu juga telah mendorong pertumbuhan bisnis kecil dan menengah yang mendukung ekosistem ekonomi yang kuat. Meskipun pertumbuhan industri memberikan manfaat ekonomi yang besar, Bekasi juga dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk masalah lingkungan, polusi udara, limbah industri, dan kemacetan lalu lintas adalah masalah yang perlu diatasi. Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, termasuk meningkatkan sistem pengolahan limbah dan transportasi umum, sedang dilakukan oleh pemerintah. Bekasi adalah salah satu contoh sukses transformasi kota dari pertanian menjadi pusat industri yang penting. Namun, di balik potensi kota Bekasi, tersimpan sisi gelap yang sangat mengerikan. Di sana seringkali terjadi tindak kriminal dan yang paling sering terjadi adalah pembegalan kendaraan bermotor. Tak sedikit orang yang menjadi korban dari pembegalan tersebut, seperti kisah yang dialami oleh Jamal, si pemilik bengkel di kawasan Bekasi. Dia sempat menjadi korban pembegalan, namun Jamal melawan. Hingga terjadilah konflik yang sangat pelik antara Jamal dan komplotan begal. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Jamal adalah seorang lelaki berumur 30 tahunan. Dia sudah berkeluarga dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang masih kecil. Kesehariannya Jamal bekerja di bengkel kecil miliknya sendiri yang terletak di pinggiran Bekasi. Bengkelnya bukanlah yang terbesar, bahkan bisa dibilang cukup sederhana. Tapi satu hal yang membuat bengkel Jamal berbeda dari yang lain adalah lokasinya yang cukup strategis dan unik. Bengkel Jamal tidak berada di tengah-tengah pemukiman warga seperti kebanyakan bengkel lainnya. Namun sebaliknya, bengkel itu memiliki letak di kawasan industri pabrik yang cukup jauh dari pemukiman warga. Kawasan industri pabrik itu adalah tempat yang penuh dengan aktivitas berat sepanjang hari, dari pagi hingga malam. Mesin-mesin berat berderu, mobil kontainer berlalu lalang setiap hari. Di tengah riuhnya kawasan industri yang sibuk itu, bengkel Jamal adalah sebuah oase kecil yang siap menolong siapapun yang butuh pertolongan, termasuk para sopir-sopir kontainer yang mobilnya sesekali rusak. Bengkel Jamal adalah sebuah bangunan yang sederhana, berwarna biru tua dan terlihat seperti sebuah tempat yang tidak terlalu mencolok. Namun bagi mereka yang mengenal Jamal, bengkel ini adalah tempat yang sangat berarti. Jamal adalah seorang tukang reparasi handal yang telah melayani para pekerja pabrik di sekitarnya selama bertahun-tahun. Bukan hanya mobil saja yang bisa Jamal betulkan, tapi mesin-mesin di pabrik juga bisa dibetulkan oleh Jamal. Ketika pekerja pabrik lainnya pergi ke bengkel-bengkel besar di kota untuk perbaikan, para pekerja di kawasan industri pabrik ini tahu bahwa mereka dapat mengandalkan Jamal. Dengan senyum ramahnya dan kemampuan mekanik yang handal, Jamal selalu berusaha keras untuk memastikan bahwa mesin dan kendaraan mereka kembali berjalan dengan baik, sehingga produksi di pabrik tetap berjalan lancar. Meskipun bengkel Jamal berada di jalur utama, tetapi bagi para pekerja pabrik di kawasan industri ini, bengkel Jamal adalah tempat yang mereka anggap sebagai tempat penyelamatan. Itu adalah tempat di mana masalah-masalah mereka diselesaikan, dan Jamal adalah sosok yang selalu siap membantu.
Suatu hari, di bengkel Jamal yang sepi, seorang pekerja pabrik bernama Rudy mendatangi Jamal dengan ekspresi wajah yang penuh kekhawatiran. Rudy adalah seorang pria berusia 40 tahunan dengan seragam kerja yang kotor dan lusuh. Ia membawa sebuah mesin pres yang macet saat dioperasikan. Pak Jamal memang multi talent. Dia bukan hanya bisa membetulkan mesin mobil saja, tapi mesin produksi apapun terkadang bisa diakali oleh Pak Jamal. Rudy berkata sambil menggaruk kepalanya, "Pak Jamal, saya punya masalah besar nih. Mesin pres di pabrik tadi pagi tiba-tiba mogok. Kami butuh bantuan Pak Jamal. Bisa nggak dibenerin sekarang?" kata Pak Rudy sambil membawa mesin pres tersebut. Kebetulan pabrik tempat Pak Rudy bekerja adalah pabrik kecil, sehingga mesin presnya tidak terlalu besar dan bisa dibawa ke bengkelnya Pak Jamal. Jamal membuka peralatan bengkelnya dan mulai membetulkan mesin pres tersebut. Dalam beberapa saat, suara alat-alat mekanik mulai terdengar. "Wah, hebat sekali Pak Jamal," ucap Rudy sambil senyum sumringah. Dia senang karena mesin presnya sudah bisa dioperasikan kembali. "Ya Pak Rudy, cuma macet dikit doang ini," timpal Pak Jamal. Segera Pak Rudy memberi uang ongkos perbaikan pada Pak Jamal. Kawasan bengkel Jamal memang cukup strategis, tetapi sayangnya kawasan industri itu juga dikenal sebagai tempat yang rawan terhadap tindak begal dan premanisme. Para pekerja sering merasa khawatir ketika harus pulang malam hari, terutama jika mereka harus membawa uang tunai hasil gaji mereka. Tidak sedikit orang yang uangnya dibegal. Suatu malam, ketika hujan lebat mulai turun, Rudy, seorang karyawan pabrik, mendatangi bengkel Jamal dengan wajah yang pucat. Dia bercerita pada Jamal dan beberapa pekerja pabrik lainnya tentang pengalamannya yang sangat menakutkan, terutama saat dia dibegal kemarin malam. Uang gajinya ludes dirampas para begal, padahal itu uang gaji sebulan. Setelah itu, Rudy memberanikan diri untuk meminjam uang pada Jamal. "Ya sudah kalau begitu, ini ada sedikit uang yang aku sisihkan, bawa saja ke istrimu," ucap Jamal. Dia memang sangat baik. Jamal tidak tega mendengar kawannya itu kena begal. Suatu ketika, giliran Jamal yang terkena sial. Malam itu Jamal bersiap untuk menutup bengkelnya. Saat menjelang waktu penutupan, Jamal memeriksa kembali semua peralatan dan mengunci pintu bengkel. Ia merasa lega bahwa hari ini telah berjalan dengan lancar. Ia berencana untuk segera pulang dan menikmati makan malam dengan keluarganya. Namun kebahagiaannya segera berubah menjadi ketakutan saat langkahnya terhenti oleh dua sosok yang menghadangnya di pintu keluar bengkel. "Sudah cukup lama, Jamal," kata salah satu dari mereka sambil menunjukkan pisau yang berkilap. "Kami butuh uang, dan kami tahu kau punya uang banyak di sini." Ia tahu bahwa penjahat itu adalah bagian dari geng yang telah lama menguasai wilayah tersebut. Para begal itu tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekerasan. Tanpa ngeyel, Jamal pun memberi sedikit uang pada mereka. "Ah, tidak cukup," kata para begal itu. Mereka pun merampas semua uang Jamal yang ada di laci. Itu adalah uang hasil satu hari, dan tentu sangat merugikan kalau dirampas semua. Namun para begal itu tidak pandang bulu. Mereka sangat sadis dan langsung merampas semuanya. Jamal sempat melawan. Dia tidak mau uangnya dirampas, dan perlawanan itu pun berakibat fatal. Para begal menyerang Jamal hingga terluka parah. Jamal pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara para begal kabur begitu saja. Di rumah sakit tersebut, Jamal menjalani serangkaian operasi dan perawatan intensif. Luka-luka cukup serius, tetapi dokter berharap dia akan pulih. Keluarganya selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Sementara itu, berita tentang kejadian ini menyebar cepat di Bekasi. Masyarakat sekitar, teman-teman bisnis, dan pelanggan setia Jamal terkejut dan marah dengan apa yang telah terjadi. Mereka merasa terguncang oleh kejadian tragis ini dan ingin membantu Jamal dalam pemulihannya. Selama berhari-hari di rumah sakit, Jamal melalui proses pemulihan yang panjang dan berat. Ia merasakan dukungan yang luar biasa dari keluarga, teman-teman, dan masyarakat Bekasi. Bantuan finansial dan moral terus mengalir, membantu Jamal untuk mengatasi keterpurukannya. Namun, sampai Jamal pulih dari lukanya, polisi belum juga berhasil menangkap orang yang membegal Jamal. Perlu diketahui, di kawasan industri Bekasi, ada seorang ketua begal atau disebut Raja Begal yang sangat sadis yang telah lama menguasai wilayah tersebut. Dia dikenal dengan julukan Asep Kored. Ia adalah ketua komplotan begal yang sangat sadis.
dan juga ditakuti di kawasan tersebut. Ia memiliki reputasi sebagai seorang yang kejam dan licik. Ia selalu berhasil menghindari penangkapan pihak polisi selama bertahun-tahun. Setelah insiden brutal yang menimpa Jamal, beredar kabar bahwa Asep Kored adalah otak di balik serangan tersebut. Orang-orang di kawasan industri menjadi semakin marah dan ingin mengakhiri era teror yang telah lama berlangsung. Para pekerja pabrik yang sangat marah dengan tindakan komplotan Asep Kored. Mereka mulai membentuk patroli malam. Mereka bergantian berjaga di kawasan industri untuk mengusir komplotan begal yang masih beraksi. Beberapa begal berhasil ditangkap. Namun target mereka adalah Asep Kored yang menjadi raja begal. Kalau Asep Kored sudah tertangkap, maka kemungkinan besar aksi begal di kawasan itu bisa dihentikan. Jamal dan para pekerja pabrik selalu kompak untuk menumpas pembegalan di kawasan tersebut. Hingga pada suatu malam yang sepi, terjadi keributan yang sangat berdarah antara dua kelompok yang berbeda. Di satu sisi ada kelompok begal yang terkenal dengan tindak kriminal. Mereka telah menghantui warga Bekasi selama bertahun-tahun, seperti mencuri, merampok, membegal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, ada para pekerja pabrik yang bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka. Jamal mengumpulkan para pekerja pabrik itu untuk menumpas para begal. Konflik antara dua kelompok ini semakin memanas seiring berjalannya waktu. Begal-begal tersebut mulai merasa terusik oleh para pekerja pabrik yang berusaha menjaga keamanan di lingkungan mereka. Sebagai respon, mereka memutuskan untuk mengintimidasi para pekerja pabrik. Para begal itu mengintai orang-orang lemah, bahkan menyakitinya. Seteru para begal itu semakin berkembang. Asep Kored yang menjadi pimpinan para begal. Dia membuat rencana untuk menyerang para pekerja pabrik itu secara terang-terangan. Pertempuran pun terjadi kembali di tengah malam. Dan dalam pertempuran itu banyak orang yang terluka, bahkan tewas. Namun tampaknya pihak kepolisian tidak mampu meredam amarah tersebut. Konflik komplotan begal di kawasan industri Bekasi pun berlanjut dan semakin memanas. Setelah serangkaian bentrok antara pekerja pabrik dan kelompok begal, Jamal yang menjadi pemimpin para pekerja pabrik menantang Asep Kored untuk berduel 1 lawan 1. Karena menurut Jamal hal itu lebih efisien dan meminimalisir korban. Tentu Asep Kored yang menjadi ketua para begal tidak akan pernah mundur selangkah pun dari tantangan si pemilik bengkel tersebut. Pertarungan pun terjadi di malam yang gelap dan hening, di tempat terpencil di pinggiran Bekasi. Kedua pria itu bertemu di bawah bulan yang menerangi arena pertarungan. Mereka saling menatap dengan mata penuh kemarahan dan tekad. Mereka dikelilingi anak buah masing-masing. Namun sesuai kesepakatan, yang akan bertarung hanya Asep Kored dan Jamal. Sementara yang lain hanya menjadi penonton saja. Jamal menenteng sebatang pipa besi sebagai senjatanya. Di sisi lain Asep Kored yang memiliki reputasi sebagai petarung ulung di antara begal-begalnya hanya membawa pisau lipat yang tajam. Dalam sekejap pertarungan dimulai. Asep Kored dengan cepat mendekati Jamal. Gerakan Asep Kored cukup cepat dan gesit membuatnya sulit ditangkap oleh Jamal yang lebih besar dan lamban. Namun Jamal memiliki kekuatan yang luar biasa dan ketangguhan yang memungkinkannya untuk menahan serangan-serangan tajam Asep Kored. Kedua jagoan itu terlibat dalam pergulatan hebat. Jamal berusaha menjatuhkan Asep Kored dengan pukulan kerasnya, sementara Asep Kored mencoba menusuk Jamal dengan pisau lipatnya. Setiap gerakan mereka dipenuhi dengan tekad untuk mengalahkan lawan. Namun, nasib buruk akhirnya menghampiri Asep Kored. Saat ia mencoba menghindari serangan Jamal, ia terpeleset dan jatuh ke tanah. Jamal melihat kesempatan ini dan dengan cepat mengambil sebuah batu besar yang terletak di dekatnya. Dengan kekuatan penuh, Jamal menghantamkan batu tersebut tepat ke bagian kepala Asep Kored yang terluka. Suara hantaman itu menggema di malam yang sunyi, dan Asep Kored langsung roboh tak berdaya. Darah mengalir dari luka yang parah di kepala Asep Kored. Pertarungan itu berakhir dan Jamal berdiri di atas tubuh Asep Kored yang terkapar. Jamal sangat puas karena dia berhasil membalaskan dendamnya. Setelah Asep Kored tewas, anak buahnya tentu tidak terima. Mereka langsung menyerang Jamal dengan sangat brutal. Di sisi lain, kawan-kawannya Jamal yang merupakan para pekerja pabrik tidak mau tinggal diam. Mereka menyerbu komplotan begal tersebut. Pertempuran itu pun terjadi lagi.
sangat sadis dan sengit. Hingga akhirnya polisi pun berdatangan karena ada saksi mata yang melihat kerusuhan tersebut. Mereka semua ditangkap, termasuk Jamal. Ia ditahan polisi selama 3 tahun lamanya. Kemudian Jamal mendapat remisi karena dianggap sudah menumpas kejahatan begal di Bekasi, walaupun perbuatannya tetap salah. Alasan lain kenapa Jamal mendapatkan remisi, karena dia berkelakuan baik selama di penjara. Namun tetap saja tindakan Jamal itu tidak dibenarkan karena dia dan kawan-kawannya main hakim sendiri. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.